Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ramadhani, NIM S1B1201007, kelas C, Prodi S1 Administrasi Bisnis. Baik, video kali ini merupakan tugas final dari mata kuliah Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang merupakan output dari mata kuliah Teknologi Informasi, di mana dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Liwaul S. Sos, MSI. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Yang kedua, pengantar ilmu ekonomi. Yang ketiga, pengusaha kuliner. Yang keempat, bisnis kuliner. Yang kelima, isi dari kuesioner. Dan yang terakhir, tampilan dari blog saya. Oke, baik, di sini kita masuk ke Google Chrome. Setelah kita masuk di Google Chrome, kita masuk ke Blogger. Selanjutnya kita lihat blog. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Menurut ITTA, Information Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Fungsi teknologi informasi, yaitu yang pertama, menangkap atau capture. Yang kedua, fungsi teknologi informasi sebagai pengolah atau processing. Yang ketiga, mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Yang keempat, fungsi teknologi informasi sebagai menghasilkan atau generating. Yang kelima, fungsi teknologi informasi sebagai penyimpan atau storage. Yang keenam, fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali atau retrieval. Yang ketujuh, fungsi teknologi informasi sebagai transmisi atau transmission. Tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi. Yang pertama, untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Yang kedua, untuk industri dan manufaktur.
Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Yang ketiga, untuk bisnis dan perbankan. Dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju. Yang keempat, untuk militer. Dengan teknologi informasi yang maju, bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Yang kelima, untuk teknik dan pengetahuan. Teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca. Lanjut, yang ketujuh, untuk kedokteran. Bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar sesuai organ tubuh dengan komputer. Yang kedelapan, untuk pemerintahan. Teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditunjukkan kepada masyarakat. Yang kesembilan, untuk hiburan dan permainan. Teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audio visual supaya menjadi lebih baik dan menarik. Dan yang terakhir, untuk bidang kriminal. Teknologi bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahan. Bisa dengan mudah terdeteksinya pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas dan sidik jari. Bahkan untuk kejahatan sekelas cybercrime, sekalipun dapat dengan mudah dilacak lewat teknologi. Berikutnya, pengantar ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Adapun manfaat ilmu ekonomi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi. Yang kedua, membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. Yang keempat, membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi dan global. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi 2. Yang pertama, ekonomi mikro atau microeconomics. Ilmu ekonomi yang pelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Analisis ekonomi mikro menggunakan analisis konsumen atau dalam menggunakan pendapatannya dan produsen atau dalam menawarkan barangnya dalam pasar. Yang kedua, ekonomi macroeconomics. Ilmu ekonomi makro mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Berikutnya, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Yang kedua, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyebaran barang dan jasa yang diproduksi. Oke, berikutnya, pengusaha kuliner. Menjadi pengusaha kuliner merupakan cita-cita saya sejak lama.
Berikut beberapa orang yang dapat kita jadikan panutan untuk menjadi pengusaha kuliner yang sukses. Yang pertama, Rangga Umara. Yang kedua, Adrian Christopher Agus dan Eugenie Partisia Agus. Yang ketiga, Famela Nurul Islami. Yang keempat, Santoni. Yang kelima, Sukianto Nugroho. Yang keenam, Victor Giovan Raihan. Dan yang terakhir, Reza Murhaliman. Itulah ketujuh orang yang dapat kita jadikan panutan agar kita bisa menjadi pengusaha kuliner. Berikutnya, bisnis kuliner. Bisnis kuliner adalah salah satu jenis usaha yang dilakukan seseorang yang bergerak di bidang makanan. Bisnis kuliner tergolong bisnis yang mudah dilakukan karena hanya menyajikan beberapa jenis makanan dan minuman tanpa melalui tahap promosi. Berikut ini disajikan tahapan cara memulai usaha kuliner bagi pemula yang tentunya dapat laris dan menguntungkan. Yang pertama, menentukan jenis bisnis kuliner apa yang ingin ditekuni. Yang kedua, mempersiapkan modal usaha. Yang ketiga, memilih lokasi bisnis kuliner. Yang keempat, memperhatikan cita rasa dari menu Anda. Yang kelima, mencari supplier yang sesuai dengan bisnis kuliner yang disajikan. Yang keenam, mencari karyawan terbaik. Yang ketujuh, menentukan target pemasaran bisnis kuliner. Yang kedelapan, melakukan promosi usaha kuliner melalui media cetak. Yang kesembilan, melakukan promosi di media sosial. Yang kesepuluh, memastikan bisnis kuliner memiliki izin. Yang kesebelas, memberi ciri khas bisnis kuliner. Yang ke-12, bekerja sama dengan influencer. Ke-13, memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen. Yang ke-14, mengatur pengeluaran dana. Yang ke-15 atau yang terakhir, melakukan evaluasi kuliner. Inilah beberapa cara yang harus kita lakukan sebagai pengusaha kuliner pemula. Yang berikutnya, isi dari kuesioner. Isi dari kuesioner saya, pada bagian pertama yaitu kata pengantar, di mana di sini kata pengantar yang saya gunakan dengan hormat disampaikan bahwa kuesioner ini sifatnya adalah sebagai penelitian semata untuk mengetahui tingkat kepuasan responden terhadap pelayanan dan makanan yang kami sajikan. Saya mohon bantuannya untuk dapat mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya. Oke, kita klik berikutnya untuk melihat bagian kedua. Baik, ini adalah bagian kedua dari kuesioner saya, yaitu identitas responden, di mana saya ingin responden mengisi sesuai dengan KTP. Itu yang pertama, nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, alamat, dan agama. Berikutnya, pada bagian ketiga, di sini berisikan tentang pernyataan atau pertanyaan, di mana deskripsinya, isilah pernyataan atau pertanyaan di bawah ini dengan jujur. Di sini ada keterangan untuk soal yang di mana pilihannya ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Keterangannya di sini 1, sangat tidak baik, 2, tidak baik, 3, cukup baik, 4, baik, 5, sangat baik. Di sini terdapat 25 pertanyaan tentang pendapat responden terhadap pelayanan rumah makan.
Oke, inilah 25 pertanyaan yang telah saya buat dalam kuesioner saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tampilan dari blog saya. Kita masuk ke postingan. Di sini postingan terdapat 9 postingan. Yang pertama, kuesioner, bisnis kuliner, pengusaha kuliner, pengantar ilmu ekonomi, teknologi informasi, tugas final, YouTube, review poros maritim Kabupaten Konawe Selatan. Kita masuk ke lihat blog. Oke, dilihat blog di sini terdapat beberapa menu, yaitu YouTube, tugas final, teknologi informasi, pengantar ilmu ekonomi, pengusaha kuliner, bisnis kuliner, kuesioner. Menu di sini sesuai dengan label yang ada di sini. Label di sini terdiri dari 6 label, yaitu bisnis kuliner, kuesioner, pengusaha kuliner, pengantar ilmu ekonomi, teknologi informasi, tugas final. Di sini juga terdapat profil yang berisikan me, family, hobi, cita-cita, olahraga, seni, friend, let SMA, pramuka, paguyuban, ijazah, KRS 1 dan KRS 2. Baik, itulah penjelasan saya mengenai materi-materi yang merupakan output dari mata kuliah teknologi informasi, dan juga penjelasan saya mengenai tampilan yang ada dalam blogger saya. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.